Saya penyandang disabilitas untuk microtia, atresia unilateral grade 3. Dan saya bersyukur. Yang dipikirkan oleh anak-anak penyandang disabilitas pada umumnya ya, itu yang jauh banget itu adalah tentang apakah bisa sih orang seperti kami ini diterima kerja, kan itu ya. Tentu saja aku masih bisa bersyukur bahwa aku hanya nggak ada telinga satu lah istilahnya gitu ya. Coba bandingkan dengan teman-temanku yang misalnya dia tunadaksa atau tunarungu gitu kan, parah kan, gimana dia akan berpikir untuk mencari kerja. Masalah untuk mencari kerja ini menggelayutiku ketika aku sudah memasuki masa sekolah menengah kejuruan di SMK. Aku mengambil SMK dengan harapan semoga pas aku lulus aku mempunyai keterampilan, harapanku seperti itu. Tapi terus aku mikir lagi ya, orang kayak aku emang bisa ya diterima kerja. Makanya waktu aku SMK itu, jadi aku malah nggak fokus untuk sekolah, nggak fokus menerima pelajaran gitu. Yang waktu SMP masalahku bully, sekarang SMK masalahku nyari kerja. Justru bully itu nggak ada loh di masa-masaku SMK itu. Alhamdulillahnya sih, temanku SMK itu memang orang-orang yang memang fokus untuk memikirkan kerja di mana gitu, nggak mikir buat main-main lagi. Dan aku malah mikirnya ke situ. Jadi temanku udah mikir, besok aku targetku kerja di mana, aku malah mindernya, emang aku bisa ya kerja di sini gitu. Jeleknya lagi aku nggak membicarakan masalahku ini ke guru, ke BK, atau ke orang tuaku. Bahkan orang tuaku nggak tahu, bahkan orang tuaku taunya aku normal-normal aja. Ngomongin cita-citaku nggak ada. Aku nggak punya cita-cita sama sekali. Gara-gara ini aku mikir, aku apakah bisa diterima kerja. Akhirnya aku sekolah ngikutin sebaik-baiknya aku bisa. Akhirnya aku lulus, dan ketika teman-temanku mendaftar ke sebuah perusahaan besar ya di Indonesia, perusahaan otomotif, uh, aku yang aku sesali sampai sekarang ya, ketika itu teman-temanku bilang, "Den, kamu ikut?" Iya, padahal enggak loh. Aku sama sekali nggak ikut. Aku nggak tahu, andai kata aku itu ikut, apakah aku juga bisa ya diterima. Jadi teman-temanku banyak yang sudah bekerja di sana gitu, apakah aku juga bisa ya sebenarnya. Padahal teman-temanku yang udah kerja-kerja itu boleh dibilang nyontek sama aku. Mungkin mereka juga berpikir mungkin sekarang aku udah sukses, padahal aku jauh di bawah mereka saat ini. Aku menyesali kenapa aku nggak mengambil lowongan pekerjaan itu waktu itu. Setidaknya aku kan bisa tahu apakah aku bisa diterima atau tidak gitu. Walaupun sekarang aku sudah bekerja, tapi memang aku mulai benar-benar dari nol. Aku dari petugas kebersihan, sekarang sudah ke staff, tapi staff yang di bawah gaji UMR karena aku berada di institusi pemerintahan yang nggak usah diharapin bakal jadi pegawai negeri karena honorer aja nggak jelas, karena aku setiap tahunnya dikontrak. Semoga orang tua yang mendengarkan perkataanku ini bisalah menjaga sang anak, setidaknya nggak sepertiku. Semoga dia bisa mempunyai cita-cita dan tercapai cita-citanya itu. Jika anak-anak itu bilang tidak punya cita-cita, pasti punya, cuma dia pasti punya rasa minder, makanya dia tidak memikirkan tentang cita-citanya itu. Saya Micros ya, dan saya bersyukur. Bye.